Pemirsa, vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan membunuh kekasihnya Dini Sera Afriyanti memancing beragam reaksi. Banyak yang tidak terima dengan vonis bebas Ronald Tanur. Ronald Tanur lolos dari ancaman penjara 12 tahun yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana sebetulnya pertimbangan majelis hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik, Mangapul serta Heru Hanindyo. Pemirsa, ada tiga dakwaan yang didakwakan terhadap Ronald Tanur. Pertama adalah Ronald Tanur didakwa dengan pasal 338 KUHP. Pasal ini terkait dengan pasal pembunuhan. Namun hakim menilai Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan jaksa. Pada dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kedua, Ronald Tanur didakwa pasal 351 ayat 3 KUHP, di mana ini adalah tentang penganiayaan, dan dalam dakwaan ini Ronald juga dinilai tidak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera meninggal. Kemudian dalam dakwaan alternatif ketiga, Ronald Tanur didakwa dengan pasal 359 KUHP, di mana pasal ini terkait dengan kealpaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Menurut hakim, Ronald juga tidak terbukti dalam dakwaan tersebut. Berdasarkan dakwaan jaksa, korban Dini Sera Afriyanti meninggal dunia karena kelalaian terdakwa mengendarai mobil yang mengakibatkan Dini terlindas. Namun, dalam pertimbangan hakim menilai terdakwa Ronald Tanur tidak terbukti melakukan pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa yang merujuk pada keterangan ahli keselamatan berkendara. Berbagai macam bukti telah diajukan untuk menguatkan dakwaan, bahkan terdakwa juga sempat mengakui telah melindas Dini. Namun hakim tetap pada keputusannya dan menyatakan tidak melihat fakta sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa dalam dakwaan. Dan kemudian hakim memutuskan vonis bebas kepada Ronald Tanur karena menurut hakim tidak ada kesengajaan maupun niat membunuh. Lalu benarkah hakim tidak mampu melihat seluruh rangkaian fakta dan bukti di persidangan? Atau jangan-jangan justru jaksa yang lemah dalam menyajikan konstruksi fakta dan juga pembuktian? Nah, kita akan langsung mengulasnya dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam, Bang Jamin. Selamat malam. Baik, Bang Jamin, kita berbicara mengenai dakwaan terlebih dahulu. Ada 3 dakwaan untuk menjerat Tanur ini, tapi kenapa kemudian jaksa harus menggunakan dakwaan subsidiar ataupun dakwaan alternatif? Ya, kalau kita lihat konteksnya ya, pertama ada orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu penyebabnya apa? Penyebabnya dalam forensik terkait dengan otopsi adalah adanya luka dalam perut diakibatkan benda yang disebut ban itu ya, terlindas ban. Nah, terlindas ban ini diakibatkan oleh siapa? Kan begitu ya. Lalu diakibatkan oleh terdakwa sendiri yang bebas begitu. Nah, kalau ditarik ke belakang dari konteks teori sebab akibat, tentu hal posterium yang menyebabkan kematian yang paling berat atau yang paling utama adalah matinya karena terlindas ban. Nah, kenapa bisa terlindas ban? Karena adanya suatu kelalaian tentunya yang diakibatkan mati orang tersebut. Nah, kenapa kelalaian? Karena orang ini diduga ada minum minuman keras ya. Jadi dua-duanya minuman keras. Lalu karena dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga mengakibatkan terlindas. Nah, ini membuktikan bahwa ada unsur kelalaian. Kalau kita bilang kesengajaan untuk melindas, mungkin hakim menilai karena dia di bawah pengaruh alkohol, maka tidak mungkin ada unsur kesengajaan. Walaupun kalau kita lihat dari lift, mereka sudah bertengkar dan pertengkaran itu sampai di area parkir, begitu ya. Nah, tapi karena mereka bertengkar, maka bisa juga diakibatkan karena keinginan untuk membunuh itu karena pertengkaran. Tapi kelihatannya jauh sekali. Yang utama adalah terkait adanya minuman keras karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati. Nah, kalau selain itu ada juga penganiayaan yang dilakukan di dalam lift. Nah, ini sebenarnya bisa juga masuk kategori, tapi bukan itu penyebab kematiannya. Sehingga terkait dengan pasal 3
51 ayat yang ketiga itu mungkin tidak bisa dinyatakan sebagai pengadilan matinya karena matinya itu bukan karena dia ya, tapi kelindas ban karena pada saat melintas ban orang itu di bawah pengaruh alkohol. Oke, Begitu. Bang Jamin. Nah, Oke, kalau mengenai menurut saya, pembuktian, oke, Bang Jamin mengenai pembuktian, ada kemudian bukti hasil visum. Apakah kemudian sebetulnya ini bisa cukup menguatkan atau kemudian hasil visum ini juga harus didukung oleh keterangan saksi? ya tentu visum itu harus ada yang menerangkan. Tapi semua kalau ada orang yang mati tidak harus ada orang yang melihat. Bagaimana dengan pembunuhan? Kalau pembunuhan itu buktinya apa? Visum et repertum, juga CCTV, ya, dan juga adanya bukti-bukti yang di mobil ada ban, ya, dan itu ada di semua di situ. Itu sudah cukup dua alat bukti untuk menentukan adanya kematian karena tidak bisa selalu kematian itu dilihat atau didengar atau dialami oleh saksi. Tanpa saksi juga kalau ada keterkaitan antara bukti CCTV dengan pengakuan daripada pelaku atau juga dengan bukti forensik yang terkait dengan kematian tersebut itu sudah cukup. Jadi kalau saya boleh koreksi, ada kekeliruan hakim dalam menilai ini apakah masuk kategori pidana laka lantas atau kelalaian dalam KUHP. Nah, ini perlu kita perhatikan, walaupun jaksa tidak memasukkan pasal terkait dengan laka lantas kan begitu, dia masuknya pasal 359 terkait dengan kelalaian mengakibatkan kematian. Tapi kalau menurut saya ini bukan kecelakaan lalu lantas karena dia bukan berada di jalan lalu lintas, bukan berada di highway atau jalan tol, bukan sedang mengendarai kendaraan yang mempunyai kecepatan tinggi, tetapi dia tahu ada orang di sebelahnya, dia lihat adanya, tetapi karena kelalaiannya tidak hati-hati dengan di bawah pengaruh alkohol menabrak begitu sehingga Bang Jamin, artinya jadi lebih cenderung kepada 359 daripada laka lantas. Begitu. Oke, Bang Jamin, artinya dengan melihat vonis yang kemudian memicu polemik juga dilihat dari perkara ini, apakah karena hakim memang tidak mampu melihat seluruh rangkaian fakta dan bukti di persidangan atau memang penyajian bukti yang disajikan oleh jaksa lemah? Di Indonesia, hakim itu di 183 memutuskan dengan dua alat bukti beserta keyakinannya. Jadi dengan bukti yang ada, hakim ini kelihatannya yakin kalau ini bukan suatu perbuatan yang dimaksud kelalaian mengakibatkan kematian ataupun pembunuhan ataupun penganiayaan mengakibatkan kematian. Jadi dengan keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang ada. Nah, mungkin kalau hakim yang lain yang memeriksa bisa jadi putusannya berbeda. Begitu. Nah, hakim ini menilai itu karena menurut pendapat saya lebih cenderung kepada laka lantas daripada kelalaian mengakibatkan kematian itu begitu. Oke, Bang Jamin, ketika kemudian jaksa memutuskan untuk naik kasasi seperti itu, apakah kemudian pada saat jaksa menyusun memori kasasi perlu ada bukti baru, ada fakta baru, atau cukup dengan kemudian yang ada dalam persidangan yang pertama? Untuk kasasi itu tidak boleh mengajukan bukti baru, ya, karena hakim kasasi hanya memeriksa adanya kelalaian hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum. Jadi penerapan hukum yang dianggap lalai oleh jaksa penuntut umum nanti kalau diaminin oleh hakim kasasi, maka hakim kasasi bisa saja berpendapat dan berbeda pandangan terhadap hakim yang ada di pengadilan negeri. Bisa saja hakim berpendapat ini adalah kematian diakibatkan karena kelalaian mengakibatkan kematian atau bisa saja penganiayaan. Tapi kalau konteks penganiayaan maka itu kan hanya sekali ya. Kalau penganiayaan biasanya berulang-ulang ya, ada tindakan berulang-ulang. Contohnya ditabrak, mundur, tabrak lagi, mundur lagi, tabrak lagi. Nah, itu lebih cenderung ke sana begitu. Tapi kalau hanya sekali terlindas, itu kelalaian mengakibatkan kematiannya. Begitu. Oke. Artinya potensi di tingkat kasasi untuk memutuskan putusan yang berbeda dengan pengadilan negeri seperti apa, Bang Jamin?
Ya, kalau saya berpandangan dalam menilai ini berdasarkan bukti CCTV dan adanya sebab akibat kenapa dia marah dan berantem itu, yaitu karena adanya percecokan itu di antara mereka begitu. Dan karena percecokan itu dia tidak dengan hati-hati melihat bahwasanya ada orang yang di sebelah dia dan mengendarai mobil tanpa memperhatikan orang lain ya dengan eh, cara kelayannya itu mengakibatkan terlindas, jatuh dan mati begitu. Nah, jadi inilah masuk dalam kategori karena kelalaiannya mengakibatkan kematian. Kelalaiannya bukan di jalan tol, bukan sedang mengendarai dengan kecepatan tetap, tapi ada unsur kelalaiannya karena ada di bawah pengaruh alkohol. Jadi kalau di bawah pengaruh alkohol itu bukan laka lantas ya. Kalau di Amerika itu orang yang sedang di bawah pengaruh alkohol mengendarai mobil dan menabrak orang itu the first murder. Itu pembunuhan tingkat pertama namanya. Ya, dan itu hukumannya bahaya, hukuman mati bisa jadi begitu ya. Nah, tapi di Indonesia sampai sekarang masih dalam konteks di bawah pengaruh itu ya lalu lintas ada sebagian pendapat. Saya kira mungkin pendapat berbeda oleh Mahkamah Agung. Oke, kita tunggu saja bagaimana prosesnya nanti di kasasi. Bang Jamin Ginting, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda Prime Time News akan kembali dengan informasi mengenai ayah korban Eki, Ibtu Rudiana, berani bersumpah pocong tidak pernah melakukan rekayasa ketika mengusut perkara pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 lalu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.